Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lintang Turmalasari dari absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai review jurnal untuk ujian akhir semester Gasal semester 3 program studi Sistem Informasi. Di sini untuk mata kuliah aljabar, linier, dan matriks, prodinya Sistem Informasi semester 3, NIM-nya 2302000017, dosen pengampu Nungki Anditiasari MPD, kemudian hasil reviewnya itu pada tanggal Jumat 17 Januari 2025. Nah, di sini jurnal yang pertama yaitu mengenai penggunaan inverse matrix dalam modifikasi vessel chipper. Judulnya yaitu penggunaan inverse matrix dalam modifikasi vessel chipper. Jurnalnya Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika, ISSN-nya 24607797. Volume dan halaman, volume 8 nomor 2 halaman 143 sampai 148. Tahunnya itu 15 Agustus 2022. Penulisnya ada Cecilia Silviani, Fahmi Permana, Asep Singgih, Nurendra Ari, Wiguna. Reviewernya yaitu saya sendiri, Lintang Turmalasari, tanggalnya 17 Januari 2025. Yang pertama yaitu abstrak. Di sini kita lihat di jurnalnya itu adalah saat ini vessel chipper merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan karena proses pengimplementasinya yang cukup sederhana. Nah, adanya modifikasi pada vessel chipper ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam proses penyampaian pesan. Hasil dari penelitian ini adalah pesan yang dikirimkan ke penerima akan sangat sulit dipecahkan karena membutuhkan waktu yang lama dalam memecahkannya. Nah, di sini di dalam abstrak ini itu ada tujuan dan juga hasil dari penelitian ini. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini merupakan latar belakang yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dilakukan dan untuk mendapatkan tujuan dan juga hasilnya. Nah, latar belakang di dalam penelitian ini adalah tantangan dalam menjaga keamanan pesan yang dikirim melalui sistem komunikasi. Nah, adanya tantangan ini kemudian digunakanlah kriptografi untuk melindungi informasi dengan mengubah pesan asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext melalui proses enkripsi. Nah, algoritma vessel chipper diidentifikasi sebagai salah satu metode kriptografi yang banyak digunakan karena kesederhanaan implementasinya dan keefektifan dalam menjaga keamanan data. Nah, di sini meskipun vessel chipper telah terbukti sulit untuk dipecahkan, penulis mencatat bahwa modifikasi diperlukan untuk lebih meningkatkan tingkat keamanan dalam proses penyampaian pesan. Dengan modifikasi ini, diharapkan ciphertext yang dihasilkan akan lebih tahan terhadap upaya pemecahan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga pesan yang dikirimkan akan lebih aman. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini penulis menggunakan metode vessel chipper. Di sini metode penelitiannya menggunakan vessel chipper. Kemudian hasil dan pembahasannya. Hasil dari penggunaan metode ini adalah plain text yang di sini dicontohkannya itu I love you diubah menjadi angka menggunakan tabel ASCII setelah dikonversi. Kemudian plain text dibagi menjadi dua matriks dan diproses menggunakan kunci matriks melalui operasi enskripsi. Nah, hasil matriks yang dikonversikan ke dalam karakter sehingga didapat kalimat I love you. Nah, hasil akhirnya adalah ciphertext yang sulit untuk dipecahkan tanpa mengetahui kunci. Jadi, hasil dari penggunaan metode ini adalah ciphertext yang sulit untuk dipecahkan tanpa mengetahui kunci. Kemudian kesimpulannya adalah
Dari hasil tersebut dapat membuktikan hasil deskripsi yang mempunyai keamanan tingkat tinggi karena dilengkapi dengan perpaduan prinsip diffusion, confusion, dan iterasi sarana untuk memperkuat keamanan dan dapat dimodifikasi atau dikombinasi dengan metode lain sehingga akan lebih menambah tingkat keamanan pesan. Kemudian, keaslian. Nah, jurnal ini menawarkan modifikasi baru pada algoritma Feschl-Schipper dengan menggunakan inverse matrix dan aritmatika modular. Dari judulnya saja, di sini kita sudah dapat mengetahui keasliannya, yaitu jurnal ini menawarkan penggunaan inverse matrix dalam modifikasi Feschl-Schipper. Jadi, menawarkan modifikasi barunya yaitu modifikasi Feschl-Schipper di dalam penggunaan inverse matrix-nya. Kemudian referensinya itu jurnal menggunakan referensi dari berbagai jurnal dan merujuk pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Di sini saya sudah mengecek kredibilitasnya, yaitu pada sintaksnya, kemudian isi dari jurnal tersebut, dan di sini saya memasukkan yaitu penelitian oleh Nadia Aryeza dan Sinembala Junita 2015 Feisty tentang modifikasi blok Schipper AES dengan jaringan Feschl dan Susanto Alvin 2015 mengenai analisis Feschl-Schipper sebagai dasar berbagai algoritma blok Schipper. Nah, di sini kemudian ada kritik metode. Dalam jurnal ini, penggunaan Feschl-Schipper sudah cukup kuat dalam mengamankan data, sehingga modifikasi Feschl-Schipper menggunakan aritmatika modular dan inverse matrix kunci ini memberikan solusi bagi masalah kriptografi. Nah, jadi di dalam kritik metode ini tidak ada ya teman-teman, karena di dalam kesimpulannya ini penulis menuliskan kelebihan-kelebihan yang digunakan dalam metode ini. Di sini ada 1, 2, 3 kelebihan, dan ini menunjukkan bahwa metode ini itu sudah sangat pas untuk memberikan solusi untuk masalah keamanan data. Kemudian ada kualitas analisis. Nah, jurnal ini memiliki analisis yang mendalam tentang algoritma dengan menjelaskan proses enkripsi dan deskripsi secara rinci. Jadi, jurnal ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menggali arti penting dalam modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Kemudian relevan dengan topik. Iya, benar sekali, jurnal ini membahas tentang modifikasi algoritma Feschl-Schipper dengan menggunakan inverse matrix dan aritmatika modular untuk meningkatkan keamanan enkripsi, di mana topik yang saya bahas di sini adalah inverse matrix, dan jurnal ini itu ada hubungannya dengan penggunaan inverse matrix. Jadi, jurnal ini relevan dengan topik yang saya. Kemudian, ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, jurnal ini memberikan dasar teori yang kuat mengenai algoritma Feschl-Schipper dan modifikasinya menggunakan inverse matrix. Ini memperluas pemahaman tentang bagaimana struktur simetris dapat dimodifikasi untuk meningkatkan keamanan enkripsi dengan menawarkan metode baru dalam metodifikasi algoritma kriptografi. Nah, jurnal ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan algoritma enkripsi yang lebih aman dan efisien. Kemudian hubungan antar artikel. Nah, jurnal ini membahas tentang Feschl-Schipper, sebuah algoritma kriptografi yang banyak digunakan untuk enkripsi data. Jurnal ini berfokus pada teknik spesifik dalam kriptografi modern dan bagaimana struktur matematis seperti matriks dapat berperan dalam meningkatkan keamanan. Kemudian ada persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya di sini menggunakan konsep matriks dalam proses enkripsi dan deskripsi. Perbedaannya berfokus pada Feschl-Schipper sebagai algoritma utama, menyajikan metode modifikasi spesifik menggunakan inverse matrix. Ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel.
Jurnal ini mengusulkan modifikasi pada algoritma Chipper dengan menggunakan inverse matrix kunci dan aritmatika modular. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan enskripsi dan deskripsi pesan, sehingga ciphertext lebih sulit untuk dipecahkan. Seperti yang di dalam abstrak tadi, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan keamanan sehingga menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. Kemudian kelemahannya ini, jurnal ini tidak menyertakan grafik atau tabel yang menunjukkan perbandingan antara plain text, ciphertext, dan hasil dari setiap iterasi. Nah, kurangnya grafik atau tabel ini dapat menyulitkan pembaca untuk memahami bagaimana data berubah selama proses enkripsi dan deskripsi. Hal yang perlu diperbaiki. Nah, hal yang perlu diperbaiki ini adalah yang perlu diperbaiki dari kelemahannya, yaitu pengujian keamanan lebih lanjut. Jadi meskipun modifikasi algoritma menunjukkan peningkatan keamanan, perlu dilakukan pengujian lebih mendalam menggunakan berbagai metode untuk menilai seberapa kuat algoritma ini dengan algoritma kriptografi lainnya. Hal yang perlu dikembangkan. Penelitian dapat mengembangkan metode yang lebih sistematis dalam menggunakan algoritma, termasuk penggunaan berbagai teknik kriptanalisis untuk menilai ketahanan algoritma terhadap serangan. Usulan pengembangan, mengembangkan framework otomatis untuk tes keamanan yang lebih sistematik dan intensif, sehingga dapat deteksi celah keamanan yang lebih akurat. Kemudian hasil temuannya di sini adalah modifikasi Vestal Chipper menggunakan aritmatika modular dan inverse matrix kunci untuk meningkatkan keamanan. Dampak pada tekniknya itu adalah proses enkripsi dan deskripsi yang digunakan dalam jurnal ini dapat diimplementasikan dalam aplikasi sistem informasi untuk melindungi data sensitif, misalnya dalam penggunaan email, chat online, atau transfer file. Metode ini dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, jadi di dalam penelitian ini, dampak pada tekniknya itu relevan sekali dengan jurusan saya, yaitu sistem informasi untuk melindungi data sensitif, yaitu misalnya email, chat online, atau transfer file. Kemudian, yang kedua yaitu judulnya aplikasi matriks pada ilmu kriptografi dengan menggunakan MATLAB. Jurnalnya jurnal Comtech Info, kemudian ISSN-nya 235600010. Volume dan halamannya yaitu volume 8 nomor 2 halaman 154 sampai 162. Tahunnya yaitu 14 Juli 2021, penulisnya Debbie Erdriani dan juga Dewi Devita. Yang pertama yaitu abstrak. Nah, penelitian ini mengenai hubungan matriks dengan kata sandi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan komputer, kalau mata kuliah matriks bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, bahkan berhubungan dengan mata kuliah kriptografi. Hasil penelitian ini adalah makin besar ordo pada kunci matriks, maka makin aman kata sandi yang disampaikan kepada penerima pesan. Di sini di dalam abstraknya terdapat tujuan dan juga hasilnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini latar belakang dari permasalahan dalam penelitian ini adalah mahasiswa masih beranggapan kenapa mereka mempelajari ilmu lain yang tidak sesuai dengan jurusannya. Kenapa tidak mempelajari mata kuliah sesuai dengan jurusan saja? Jadi dalam pikiran mahasiswa itu masih beranggapan bahwa mereka tidak perlu atau bahkan mereka tidak butuh untuk mempelajari mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. Pembahasan kali ini akan dibahas mengenai hubungan matriks dengan kata sandi untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan komputer, kalau mata kuliah matriks bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, bahkan berhubungan dengan mata kuliah kriptografi.
Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah ingin memberikan gambaran bahwa mata kuliah matriks bisa dipakai dalam mata kuliah lain yang berhubungan dengan komputer. Nah, aplikasi matriks ini dicari dengan menggunakan program MATLAB. Kemudian metode penelitian. Di sini penulis menggunakan metode pada penyusunan ini terdiri atas studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan referensi baik buku, artikel, makalah, maupun situs internet mengenai algoritma kriptografi Hilschiper. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya adalah plain text dikonversi ke dalam bentuk angka, kemudian dilakukan operasi enskripsi menggunakan kunci matriks. Nah, proses deskripsi dilakukan dengan mencari inverse dengan kunci matriks dan menerapkan operasi yang sama untuk mendapatkan kembali plain text, sehingga diperoleh dalam MATLAB dan hasil didapatkan ke dalam matriks plain text atau kata sandi yang asli hasilnya dikonversikan ke dalam huruf. Nah, di sini contohnya itu kalimat stop penyebaran virus. Nah, di sini proses-prosesnya dan ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah konversi ke dalam huruf berbentuk stop penyebaran virus. Kemudian kesimpulannya, yaitu dari hasil tersebut dapat membuktikan hasil operasi pada matriks, yaitu perkalian matriks dan inverse, dengan menggunakan MATLAB dengan berapapun ordo yang dipakai dalam operasi matriks dan inverse matriks akan lebih gampang mencarinya, yaitu dengan menggunakan software MATLAB. Keaslinya, di sini jurnal menyajikan ide baru tentang penerapan konsep matriks dalam kriptografi, khususnya dengan menggunakan MATLAB. Ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa bagaimana teori matriks dapat diterapkan dalam praktik kriptografi. Referensinya yaitu jurnal menggunakan referensi dari berbagai jurnal dan buku, dan pada penelitian terdahulu juga relevan dengan tema yang dibahas pada jurnal ini, yaitu diantaranya buku Anton Howard 1987, Aljabar Linear Elementer, Bandung Erlangga, dan jurnal Wardani IE 2015, pemecahan sandi kriptografi dengan menggabungkan metode Hilschiper dan metode Caesar-Schipper. Nah, ini adalah referensi yang kredibel untuk penelitian ini. Kemudian kritik metode ini sebenarnya tidak ada ya, karena dalam jurnal ini sudah cukup baik dan penulis tidak ada kelemahan dalam metode yang digunakan. Justru terdapat kelebihan dalam metode ini, yaitu berapapun ordo yang dipakai dalam operasi matriks dan inverse matriks akan lebih gampang mencarinya dengan solusinya menggunakan software MATLAB. Kualitas analisis. Nah, di sini jurnal ini memiliki analisis kritis terhadap temuan atau metode yang digunakan. Tidak terlalu mendalam, karena jurnal ini menyajikan data dan hasil eksperimennya, tetapi jurnal ini lebih menekan pada aplikasi praktis daripada analisis konseptual. Jadi, analisisnya di sini tidak terlalu mendalam. Kemudian relevan dengan topiknya, yaitu jurnal ini menggunakan MATLAB untuk menerapkan konsep matriks, khususnya inverse matriks, dalam proses enskripsi dan deskripsi data. Nah, jurnal ini menekankan pentingnya pemahaman tentang matriks bagi mahasiswa komputer, serta relevannya dalam pengembangan algoritma kriptografi. Nah, ini jurnal ini relevan ya untuk topik saya, yaitu mengenai inverse matrix, karena di sini itu adalah penerapan konsep matriks inverse menggunakan MATLAB. Nah, kemudian kontribusi pada teori penelitian, yaitu jurnal ini memberikan wawasan tentang penerapan konsep matriks dalam kriptografi, khususnya melalui penggunaan MATLAB. Ini membantu penelitian selanjutnya memahami relevansi teori matematika dalam aplikasi praktis di bidang IT. Kemudian hubungan antar artikel.
Jurnal menjelaskan aplikasi praktis dari konsep matriks dalam kriptografi, khususnya melalui penggunaan metode Hilschiper. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman tentang matriks bagi mahasiswa komputer serta relevansinya dalam pengembangan algoritma kriptografi. Nah, perbedaan dan persamaan dalam artikel ini adalah persamaannya menekankan penggunaan matriks dan kriptografi, memberikan contoh aplikasi praktis dan teori matematis. Kemudian perbedaannya yaitu menggunakan Hilschiper sebagai algoritma utama berbeda dari Hilschiper di jurnal pertama, yaitu fokus pada aspek pendidikan dan aplikasi MATLAB untuk implementasinya. Jadi perbedaan di sini adalah perbedaan menggunakan metodenya. Pada jurnal pertama itu menggunakan Hilschiper, ini menggunakan Hilschiper. Kemudian ada ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, jurnal ini mengusulkan penerapan matriks dalam kriptografi, menjelaskan pentingnya penggunaan matriks dalam algoritma kriptografi, khususnya metode Hilschiper. Kelemahannya yaitu metode penelitian yang sederhana, yaitu jurnal ini hanya mengandalkan studi pustaka dalam menganalisis informasi tanpa adanya pengujian nyata. Hal ini menjadi kelemahan yang membuat hasilnya kurang dapat diandalkan. Nah, jadi kelemahan dalam metode ini adalah peneliti hanya mengandalkan studi pustaka, tetapi tidak adanya pengujian nyata untuk memberikan hasil yang lebih kuat lagi. Hal yang perlu diperbaiki yaitu peningkatan user interface di MATLAB, meningkatkan antarmuka pengguna agar lebih intuitif, dapat membantu mahasiswa memahami konsep kriptografi dengan lebih baik. Jadi di sini penggunaan user interface-nya harus diperbaiki lagi untuk meningkatkan antarmuka pengguna yaitu mahasiswa agar lebih memahami konsep kriptografi dengan lebih baik lagi. Kemudian hal yang perlu dikembangkannya yaitu meningkatkan fitur aplikasi MATLAB, yaitu menambahkan fitur interaktif dalam aplikasi MATLAB untuk memudahkan pengguna dalam melakukan enskripsi dan deskripsi, serta visualisasi proses secara real-time. Usulan pengembangannya yaitu mengembangkan simulator skenario variatif untuk menunjukkan aplikasi algoritma dalam kondisi nyata, seperti simulasi hacking atau serangan cyber. Hasil temuannya yaitu yang ada di dalam judulnya itu udah jelas sekali ya teman-teman. Jadi aplikasi matriks menggunakan program MATLAB untuk operasi matriks seperti determinan dan inverse. Dampak pada tekniknya yaitu penggunaan MATLAB dalam jurnal ini menunjukkan integrasi antara teknik matematika tradisional dengan teknologi modern. Nah, dampak pada sistem informasinya yaitu untuk meningkatkan keamanan data dengan menggunakan MATLAB. Selanjutnya ada jurnal ketiga yang berjudul Aplikasi Operasi Matriks pada Perancangan Simulasi Metode Hilschiper menggunakan Microsoft Excel. Jurnalnya String Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi ISSN 25279661. Volume dan halaman, volume 6 nomor 1 halaman 41 sampai 49. Tahunnya 2 Agustus 2021, penulisnya Endaryono, Nurfidah Dwi Tianti, Heri Satria Setiawan. Langsung saja di sini abstraknya. Satu dari beberapa algoritma dalam kriptografi adalah metode Hilschiper. Metode ini dalam melakukan pengacakan isi pesan menggunakan kunci sandi berupa matriks berordo M kali M. Hasil penelitian ini berupa rancangan simulasi metode Hilschiper dengan menggunakan matriks, menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang digunakan sebagai media pembelajaran oleh masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas cakrawala pemikiran tentang metode Hilschiper dalam perkuliahan kriptografi. Nah, di dalam abstrak ini terdapat hasil dan juga tujuan dari penelitian ini. Kemudian pendahuluan, seperti yang jurnal 1-2 tadi, pendahuluan ini isinya adalah latar belakang pada penelitian ini. Jadi latar belakangnya itu adalah
Dalam suatu informasi, ada banyak informasi yang bersifat khusus dan bukan informasi yang untuk dikonsumsi untuk masyarakat luas. Nah, beberapa informasi bersikap terbatas dan hanya untuk otoritas tertentu yang dapat mengaksesnya. Jadi, dibutuhkan keamanan untuk menjaga kerahasiaan informasi agar tidak sampai ke pihak lain. Jadi, latar belakangnya itu adalah informasi yang bersifat khusus dan bukan untuk konsumsi masyarakat luas. Jadi, untuk mengamankan informasi ini, maka dibuatlah untuk mengamankan data dari informasi ini. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode penelitian studi literatur, pemodelan sistem, dan perancangan aplikasi dalam simulasi. Selanjutnya dilakukan perancangan aplikasi dalam simulasi, teori dan pemodelan yang telah dibuat. Hasil dan pembahasannya. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Hilciper dapat diimplementasikan secara efektif menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk proses enkripsi dan deskripsi pesan. Di sini penelitian berhasil merancang simulasi yang menjelaskan langkah-langkah konversi pesan plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya melalui operasi perkalian dan inverse matrix. Nah, di sini adalah proses-prosesnya, dan setelah proses ini dilakukan sehingga hasilnya menunjukkan metode Hilciper ini dapat diimplementasikan secara efektif menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa uji coba hasil perancangan simulasi metode Hilciper dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dapat berjalan dan proses kerja dapat berfungsi dengan baik. Nah, aplikasi simulasi ini dapat dijadikan sebagai pilihan media pembelajaran kriptografi. Keasliannya, jadi jurnal ini menawarkan analisis komparatif yang mendalam tentang algoritma Feistel dan variasinya, serta bagaimana struktur ini menjadi dasar bagi banyak algoritma blok chipper modern. Ini memberikan wawasan baru tentang relevansi dan aplikasi Feistel chipper dalam konteks kriptografi saat ini. Referensinya di sini saya sudah mengecek berbagai referensinya menggunakan beberapa jurnal yang kredibel. Itu ada penelitian oleh Supianto mengenai implementasi Hilciper pada citra menggunakan koefisien binomial, kemudian Seminar Nasional Informasi 2015, Semnas IF 2015, dan D. Adhar implementasi algoritma DES Data Encryption Standard pada enskripsi dan deskripsi SMS berbasis Android. Kritik metode. Nah, dalam jurnal ini menggunakan metode Hilciper dan ini adalah algoritma yang relatif tua dan kurang untuk penggunaan kriptografi modern karena kerentanannya terhadap serangan tertentu seperti analisis frekuensi. Kemudian kualitas analisisnya, jurnal ini memiliki analisis yang terbatas karena fokusnya pada penerapan algoritma dalam konteks pendidikan, tetapi kurang dalam hal eksplorasi mendalam mengenai implikasi atau kritik terhadap metode yang diterapkan. Relevan dengan topik. Nah, jurnal ini menggunakan Microsoft Excel untuk menerapkan Hilciper, menjelaskan pentingnya pemahaman tentang algoritma kriptografi dalam konteks pendidikan. Nah, jadi relevannya dalam topik saya yaitu matrix inverse karena di dalam penggunaan Microsoft Excel-nya dalam penerapan Hilciper ini itu menggunakan matrix inverse. Kemudian kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini menawarkan analisis mendalam tentang algoritma Feistel dan bagaimana algoritma tersebut menjadi dasar bagi banyak algoritma blok chipper lainnya. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi metode enskripsi modern. Jurnal ini memberi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan algoritma kriptografi yang lebih aman dan efisien. Hubungan antar artikel. Jurnal ini membahas modifikasi pada algoritma Advanced Encryption Standard menggunakan prinsip-prinsip Feistel Chipper.
Hal ini menunjukkan evolusi dan adaptasi teknik-teknik kriptografi yang ada untuk meningkatkan keamanan data. Di sini ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu mempertimbangkan peningkatan keamanan dalam algoritma kriptografi. Kemudian perbedaannya yaitu pada jurnal 1, 2, 3 itu perbedaannya hanya pada metode, tapi pembahasannya itu tetap sama, yaitu peningkatan keamanan dalam algoritma kriptografi. Kemudian ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikelnya yaitu jurnal ini mengusulkan pengembangan algoritma kriptografi klasik dengan mengintegrasikan teknik-teknik modern untuk meningkatkan efektivitas keamanan. Kelemahan dalam jurnal ini adalah jurnal ini menggunakan referensi lama, sehingga bidang yang cepat berkembang seperti kriptografi penting untuk mengacu pada penelitian terbaru untuk memastikan metode yang diusulkan masih efektif dengan kondisi tentang keamanan saat ini. Jadi kelemahannya ini menggunakan referensi yang cukup tua, jadi metode yang digunakan juga referensinya udah lama dan juga mungkin sudah ketertinggalan di zaman yang sekarang. Hal yang perlu diperbaikinya adalah harus mempertimbangkan integrasi algoritma klasik dengan teknologi modern seperti blockchain atau sistem keamanan cyber lainnya untuk meningkatkan keamanan. Nah, yang seperti di dalam kelemahan tadi, karena ini referensinya menggunakan referensi lama, jadi algoritma itu masih menggunakan algoritma klasik. Hal yang perlu dikembangkannya yaitu mengembangkan metode baru untuk meningkatkan keamanan algoritma seperti penerapan teknik kriptografi kuantum atau penggunaan kunci dinamis. Jadi, yang perlu dikembangkan itu adalah metode yang baru. Jangan menggunakan referensi yang lama sehingga metodenya itu yang lama. Kemudian usulan pengembangannya yaitu mengembangkan sistem kriptografis hybrid yang menggabungkan algoritma tradisional dengan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transfer data. Hasil temuannya yaitu seperti yang ada di dalam judulnya, yaitu menerapkan metode Hill-Shipper menggunakan operasi perkalian dan inverse matrix pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, dampak pada tekniknya itu adalah penerapan metode Hill-Shipper menggunakan Microsoft Excel untuk simulasi enkripsi dan deskripsi. Hal ini membuat teknik kriptografi lebih aksesibel dan mudah dipahami oleh kalangan akademis maupun programmer. Nah, dampak pada tekniknya itu pada programmer, yaitu di dalam jurusan sistem informasi juga dapat menjadi programmer, jadi ada dampak pada teknik-tekniknya. Kemudian menggali konteks baru. Nah, di sini saya menggali konteks barunya yaitu aplikasi matrix inverse dalam keamanan data untuk komunikasi digital di era penggunaan IoT. Nah, yang saya pelajari di dalam perkuliahan ini adalah penggunaan IoT, di mana penggunaan ini adalah kerap digunakan di dalam kehidupan yang modern seperti sekarang ini, dan bagaimana saya ingin menerapkan bagaimana keamanan datanya untuk komunikasi digital itu menggunakan aplikasi matrix inverse-nya. Dan itu mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang jelas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.